Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Mustikasari dengan nomor induk mahasiswa P07220120039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi pada penyakit difteri, tetanus, dan rabies. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang difteri. Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang dapat menular melalui udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Selain penularan difteri, juga bisa terjadi melalui air liur seseorang yang terinfeksi difteri. Menempelnya bakteri ini pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologi difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksitosin dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti pengrusakan jaringan nekrosis. Umumnya, gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari sejak seseorang terinfeksi kuman penyebab difteri tersebut. Gejala-gejala dari difteri yaitu terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan, demam dan menggigil, nyeri tenggorokan dan suara serak, sulit bernafas atau nafas yang cepat, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, lemas dan lelah, pilek yang awalnya cair tetapi dapat sampai bercampur darah. Batuk yang keras, rasa tidak nyaman, gangguan penglihatan, bicara melantur, dan tanda-tanda syok seperti kulit yang pucat dan dingin, berkeringat, dan jantung berdebar dengan cepat. Pembahasan kita yang kedua adalah tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Gejala tetanus akan muncul dalam 4-21 hari setelah terinfeksi. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang saraf. Bakteri ini bernama Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Gejala tetanus merupakan penyakit yang berbahaya dan gejalanya muncul dalam 4-21 hari setelah terkena kuman tetanus. Gejala tetanus yaitu demam, pusing, berkeringat berlebih, dan jantung berdebar. Gejala yang khas untuk tetanus antara lain tegang dan kaku pada otot rahang atau yang disebut dengan trismus, otot leher atau otot perut. Pembahasan kita yang ketiga yaitu rabies. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Umumnya, virus penyebab rabies menular ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena berisiko menyebabkan kematian jika tidak cepat ditangani. Patofisiologi rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran, replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dan saraf perifer ke sistem saraf pusat. Patofisiologi rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran. Replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sedikit susah, karena penderita bisa saja lupa telah tergigit atau tercakar hewan rabies. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam, kesemutan pada luka gigitan, dan sakit kepala. Selain keluhan yang telah dijabarkan, ada beberapa gejala lanjutan yang sekian penjelasan dari patofisiologi dari ketiga penyakit. Terima kasih.